Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan cara pembuatan DHCP server di Mikrotik. Pertama, persiapan VMware-nya. Jadi bila tidak menggunakan VMware, lewati saja tahap ini. Untuk yang menggunakan VMware, setelah VMware-nya kita nyalain, kita klik menu edit, kemudian klik virtual network untuk mengaktifkan DHCP VMware agar tidak bentrok nantinya dengan DHCP server yang akan kita buat. Klik di bagian change set. Kemudian pada bagian VNet 1, di situ DHCP-nya enable, yang kita buat menjadi disable. Kalau kita tidak disablekan, nanti DHCP-nya IP akan jadi seperti ini. Kita harus disablekan. Kalau sudah, klik OK. Berikutnya kita setting dulu kliennya. Pastikan bahwa adapter yang digunakan adalah host only. Kemudian kita nyalakan PC kliennya. Ya, berikutnya selain PC klien sudah kita nyalain, pastikan juga Mikrotiknya sudah kita nyalakan. Kemudian kita jalankan Winbox dan Mikrotik sudah disetting seperti pada pertemuan pertama, pada video Mikrotik pertama yang sudah kita upload sebelumnya. Di situ ada dua interface, LAN sama internet. Kemudian interface LAN-nya IP-nya 192.168.21. Nah, pada interface LAN inilah kita akan setting DHCP servernya. Oke, cara setting DHCP server. Klik menu IP, kemudian DHCP server. Pada tab DHCP, pilih DHCP setup. Oke. Di sini kita pilih interface-nya, kita ganti dengan LAN. Next. Kemudian ini IP-nya sudah ditentukan sesuai dengan IP LAN yang tadi. Oke, klik next. Gateway-nya, ya. Next lagi. Nah, ini untuk IP pool-nya itu sampai dengan 254. Pada contoh ini misal untuk 10 klien aja kita patut sampai dengan 2.11. Jadi bisa kita lihat di sini 192.168.2.2 sampai 192.168.2.11. Kemudian klik next. Untuk DNS servernya kita ganti ke IP dari kartu jaringan yang di LAN-nya aja. Oke, kalau sudah oke, kemudian kita bisa cek di klien itu Windows 7-nya. Oke, pastikan kartu jaringannya sudah connect. Kemudian kita cek IP-nya. Klik start run, kemudian cmd, kemudian OK. Nanti muncul command prompt seperti ini. Ketik IP config. Oke, sudah dapat IP-nya 192.168.2.11. Oke, kita cek dulu kartu jaringan dari PC kliennya. Di sini klik change adapter setting, local area connection, kita klik kanan, pilih properties. Ya, internet protocol version 4, kita bisa lihat di sini IP-nya kosong. Ya, otomatis nggak kita isi. Dan itu bukti bahwa kliennya sudah mendapat IP otomatis dari DHCP server Mikrotik yang kita buat. Oke, kita cek. Kita akan tes dulu di browser. Namun sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe.
Kita buka browser, ya semuanya sudah connect, baik Facebook maupun YouTube. Oke, sekarang bagaimana cara melindungi DHCP server dari penyusup? Jadi kalau misalnya ada orang, dia tahu IP dari klien yang lain berapa, dia mau masukin IP-nya secara manual di komputernya dia atau di laptopnya dia gitu. Apakah dia nanti bisa terkoneksi ke jaringannya menggunakan DHCP server atau enggak? Bagaimana cara melindunginya? Ini kita tes dulu ya. Pertama, ini IP kliennya, misalnya kita masukin IP statik atau IP manual, misalnya pakai angka 12 belakangnya. Oke, default gateway-nya 21, DNS-nya 21, alternate-nya 884 kali ya. Oke, kita tes ini sebelum kita lindungin di DHCP servernya ya. Kita browsing ke beberapa situs ya, tetap connect. Oke, gimana cara ngelindunginya? Pada bagian DHCP server, klik DHCP 1 yang sudah kita buat tadi. Oke, di bawah ini kasih tanda cek pada bagian add ARP for license ya. Oke, kemudian pada bagian interface, pada interface LAN-nya yang bagi IP-nya secara otomatis tadi. Oke, ARP-nya kita ganti menjadi reply only. Oke, ini agar router tidak mengupdate secara otomatis tabel ARP list ketika ada klien yang memasukkan IP secara manual. Oke, sekarang kita tes. Kita browsing terlebih dahulu. Oke, kita buka YouTube misalnya. Loading, server not found. Oke, kita buka situs lain, contoh misalnya Google aja, nggak connect juga ya. Berarti kita sudah berhasil melindungi jaringan DHCP kita dari penyusup yang menggunakan IP statik. Oke, sekarang kita tes lagi apabila IP statiknya itu berada dalam ring DHCP yang sudah kita buat sebelumnya. Ring DHCP tadi dari angka 2.2 sampai dengan 2.11. Oke, sekarang kita masukkan angka terakhirnya, misalnya angka 8, masih dalam ring DHCP yang tadi ya. Oke, kita browsing lagi. Oke, misalnya kita masukin Facebook, nggak connect juga. Jadi kesimpulannya, IP-nya kalau dia statik, mau dalam satu ring yang sama dengan DHCP server yang kita buat ataupun di luar itu, tetap tidak akan bisa terkoneksi ke routernya. IP kliennya otomatis pasti dia akan terkoneksi ke router, which is akhirnya dapat terkoneksi ke internet. Oke, demikian tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.